Selanjutnya ada istilah baja profil atau baja yang lazim untuk dipakai sebagai struktur gedung ya, biasanya gedung dan jembatan sih. Jadi tanpa harus didukung oleh beton, biasanya baja-baja ini sudah mampu untuk bekerja sebagai kolom atau balok sendirinya tanpa harus ditopang oleh beton. Nah, untuk baja profil sendiri itu ada macam-macam bentuknya. Yang pertama biasa dikenal WF atau wide flank. Ini yang paling banyak dipakai untuk kolom balok di gedung. Satu bentang biasanya 12 meter standarnya panjangnya. Ini yang bentuknya seperti huruf I, penampangnya seperti huruf I. Jadi istilah lazimnya bahasa engineeringnya disebut wide flank atau IWF. Kenapa IWF? Karena penampangnya seperti huruf I. Wide flank, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada UNP. Bentuknya seperti huruf U. Dia lebih sering untuk kalau di atap sebagai cording. Panjangnya juga sama, 12 meter yang paling panjang, tapi ada juga yang dijual dengan panjang 6 meter. Kemudian yang ketiga ada H-beam. H-beam ini mirip dengan wide flank. Jadi cara membedakannya, kalau wide flank itu seperti huruf I, artinya atas dan bawah itu lebih pendek dibandingkan dengan tingginya. Tapi kalau H-beam itu kalau dipandang seperti kotak. Jadi lebar dan tingginya itu sama. Dan cenderung dia lebih tebal. Karena biasanya H-beam ini dipakai untuk elemen kolom. Jadi yang membutuhkan elemen-elemen yang tebal itu dipakainya H-beam, bukan IWF. Kemudian yang keempat ada besi siku. Besi siku ya bentuknya seperti siku-siku, seperti huruf L. Dia lazimnya dipakai di menara, tower provider, kemudian tower sutet. Nah, seperti itu tuh banyak memakai besi siku. Ukurannya beragam, mulai dari 50 sampai yang paling besar 250 lebarnya. Kemudian yang kelima ada balok T. Ini penampangnya seperti huruf T. Jadi mirip seperti IWF tapi dia huruf T. Pemakaiannya biasanya untuk balok, untuk menyangga lantai. Kemudian ada lip channel, dia bentuknya seperti huruf C. Jadi kalau yang tadi ada UNP ya, UNP itu bentuknya seperti huruf U. Kalau CNP ini hurufnya seperti huruf C. Dia cenderung lebih tipis dibandingkan UNP. Biasanya ini dipakai untuk menahan penutup atap yang tidak terlalu berat. Ini CNP ya. Kemudian yang ketujuh ada plat hitam. Nah, plat hitam ini sesuai namanya ya, plat. Dia lembaran seperti itu. Tebalnya beraneka ragam seperti sesuai ya, disesuaikan dengan kegunaannya. Misalkan untuk lantai jembatan pejalan kaki tentu akan berbeda apabila dipakai untuk lantai alat berat, pastinya beda tebalnya. Nah, ini contoh baja profil. Ini UNP, ini wujudnya seperti ini. Ini baja IWF, ini wujudnya seperti ini. Ini WF yang dijejer-jejer, ini IWF. Ini IWF juga ditidurkan. Ini profil siku, yang ini plat hitam. Kemudian ada lagi yang dikenal dengan baja tulangan. Nah, baja tulangan ini sudah sering lihat ya. Baja tulangan itu bentuknya lonjoran dan dipakai untuk isian kolom dan balok. Dia mendukung beton, karena beton hanya baik bekerja ditekan, tapi dia kurang baik bekerja ditarik. Jadi untuk menahan beban tarik, beton itu dikombinasikan dengan baja tulangan ini. Nah, baja tulangan ini diproduksi ada dua macam. Yang pertama permukaan polos atau round bar. Yang kedua beton ulir, baja tulangan ulir atau deform bar. Untuk diameternya kurang lebih sama ya untuk round bar atau deform bar, hanya bentuknya yang berbeda. Ini perwujudannya. Jadi kalau polos itu benar-benar polos. Paling ada ini huruf timbul untuk notasi diameter dan acuannya. Kalau deform seperti ini dia ada ulir-ulirnya dan ada
notasi ukurannya. Ini perbedaannya. Menurut SNI 2052 2014, itu SNI memberikan ukuran standar untuk baja tulangan. Dimulai dari yang paling kecil ada diameter 6 sampai yang paling besar ada diameter 50. Nah, di sini mengatur diameternya, penamaan dan diameternya. Jadi kalau dinamakan P10 ya diameternya harus 10, luas penampangnya harus 0,7854 cm persegi dan berat nominal per meternya harus 0,617. Jadi SNI mengatur tentang ini. Karena banyak juga di pasar ukuran namanya P10 tapi lebar panjang diameternya itu enggak sampai 10. Misal 9. Nah, itu dinamakan, kalau pernah dengar di lapangan itu istilahnya tulangan banci. 10 banci itu artinya 10 notasinya tapi dia tidak bulat 10, entah 9, entah 8 koma, seperti itu. Itu istilahnya banci. Jadi kalau di lapangan itu ada istilah banci dan gemuk. Misal 10 gemuk, nah itu 10 koma atau 11 atau ya di atas 10. Tapi kalau 10 banci itu di bawah 10. Itu penamaannya di lapangan. Kemudian untuk beton sirip, baja tulangan beton sirip. Baja tulangan beton sirip itu maksudnya baja tulangan deform dengan pola sirip. Itu ada juga diatur. Penamaannya seperti ini, diameternya harus gini, luas penampangnya harus gini, diameter dalam harus gini. Kemudian ukuran siripnya juga diatur juga. Berat nominal per meter juga. Nah, ini yang dimaksud sirip itu ini. Jadi ada tulangan di dalamnya, kemudian ada siripnya kan. Nah, ini yang membuat dia bernama tulangan deform itu karena ada siripnya. Dan sirip sendiri bermacam-macam. Yang pertama ada sirip bambu. Sirip bambu bentuknya seperti ini, seperti ruas-ruas bambu horizontal ya. Kemudian yang kedua ada sirip curam. Jadi dia agak miring. Kalau dilihat penampangnya seperti ini. Jadi kalau yang sirip bambu tadi sama, dia mengitari. Tapi kalau sirip curam dia yang sisi satu dia press, sisi selanjutnya dia menggembung. Ini sirip curam. Kemudian sirip tulang ikan, nah kalau dipotong seperti ini dia penuh siripnya secara tampak samping seperti ini. Jadi secara umum ada 3 macam sirip. Jadi mulai sekarang harus bisa membedakan istilah-istilah sirip baja tulangan deform ya. Di lapangan ada 3 itu. Nah, itu tadi terkait geometrinya. Nah, sedangkan terkait sifat mekanisnya itu ada juga diatur di SNI 2052 2014. Jadi kalau di baja tulangan itu mencantumkan SNI, maka kekuatannya harus mengacu ke SNI ini. Jadi misal dia kelas baja tulangan 24, ya dia batas ulur uji tariknya harus minimal 235 Newton per mm persegi dan seterusnya seperti itu. Jadi acuannya harus SNI untuk kekuatannya. Kalau dia mencantumkan SNI, kalau dia mengacu SNI, maka kekuatannya pun harus mengacu SNI. Ini adalah pengkelasan warna. Jadi kalau di lapangan ya, di lapangan kan kalau di toko besi itu sering lihat ada yang dicat biru, ada yang dicat merah, ada yang dicat kuning, itu artinya ini. Jadi cat biru itu artinya BJTS 30, BJTB 30, kalau dicat hijau itu BJTS 50 dan seterusnya. Tinggal dicocokkan dengan tabel. Jadi kalau ada tumpukan material baja tulangan di lapangan dan itu dicat warna itu bukan tanpa arti ya, itu ada artinya. Itu menandakan mutu betonnya, mutu baja tulangannya.